Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan coba membahas soal PTS yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, semoga dengan saya membuat video ini bisa menjelaskan soal-soal yang mungkin agak rumit atau sulit untuk dikerjakan kemarin ya. Ya semoga sih harapannya dengan saya harapannya ya, harapannya kalian jadi tercerahkan apa sih yang kalian ini susah gitu soalnya bagaimana gitu. Sehingga ya bisa mengoreksi juga sekalian mengoreksi jawaban kalian apakah sudah betul apa tidak. Oke, kita akan coba membahas ya. Jadi di sini diketahui sebuah benda diam ditarik oleh tiga gaya seperti pada gambar ini. Ya mungkin saya akan coba gambarkan ulang. Ini permukaan benda, ini si balok begitu. Nah, ini ada gaya sebesar F ya sebesar 10 Newton, lalu ada gaya lagi sebesar F ini mungkin saya coba zoom in. Ini F1, ini F. Sebentar ya, saya agak nge-lag. Nah, ini adalah 15 Newton. Oke, ini 15 Newton. Ada F2, ya ini F2 ya. Ini ada F2 sebesar 15 Newton. Dan ini ada gaya ke kiri F3 sebesar 25 Newton begitu. Nah, maka kalau kita mengikuti hukum 1 Newton gitu, nah maka benda ini akan mengalami gayanya sebesar 0 gitu ya. Maka resultan gaya di sini sebesar 0. Karena lihat di sini, gaya ke kanan kalau kita jumlahkan itu ada 25 Newton. Gaya ke kiri ada sebesar 25 Newton. Nah, maka kalau misalkan kita asumsi ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, nah gaya ke kanannya 25 ya maka sigma F-nya atau resultannya adalah 25 ditambah dengan minus 25. Maka hasilnya adalah sama dengan 0 Newton. Maka gaya yang bekerja adalah 0 Newton. Maka yang berlaku di sini adalah hukum pada sistem ini ya, yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Oke, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Hukum yang berlaku adalah hukum 1 Newton, begitu ya. Sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pernyataan pertama, percepatan benda 0. Apakah betul? Ya. Pada hukum 1 Newton, jika gaya yang bekerja adalah sama dengan 0, maka percepatan benda juga 0. Maka ya, ini pernyataan pertama betul. Yang kedua, kecepatan benda berubah. Kecepatan benda berubah. Apa yang membuat kecepatan benda itu berubah? Kecepatan benda bisa berubah karena adanya percepatan. Nah, pada sistem ini berlaku hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton berlaku percepatan itu adalah sama dengan 0. Artinya tidak ada percepatan. Nah, berarti di sini karena nggak ada kecepatan pada sistem ini, apakah kecepatan benda berubah? Dengan asumsi ini benda bergerak, ya, sedang bergerak, katakanlah dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, ini nggak ada percepatan nih, apakah bendanya akan tetap apakah kecepatan benda akan berubah menjadi 25 katakanlah atau 27? Enggak dong. Nah, maka kecepatan benda tidak berubah. Ini salah. Yang ketiga, benda bergerak lurus beraturan. Nah, pada GLB, gerak lurus beraturan, A itu sama dengan 0. Percepatan adalah sama dengan 0. Nah, maka itu pernyataan ini benar, ya, selaras dengan hukum 1 Newton. Benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Nah, di sini permasalahannya adalah bukan di beratnya gitu. Bukan di beratnya. Berat benda tidak akan mengubah ya
fakta bahwa benda ini tidak sistem ini tidak akan bergerak, tidak bisa bergerak. Karena pengaruhnya adalah si gaya tariknya. Jadi berat bendanya tidak akan mempengaruhi, ya, tidak akan mempengaruhi si eh, gerak dari bendanya. Gerak benda ini akan selalu diam. Mau berapapun masanya, jika gaya tariknya adalah segini terus, ya, 10 Newton, 15 Newton sama 25 Newton ke kiri, tidak akan pernah bergerak. Kecuali yang diubah adalah gaya tariknya. Nah, karena di sini yang mau diubah adalah berat bendanya, maka salah. Maka berat benda ini nggak akan berpengaruh. Jadi ini salah, ya. Nah, maka pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B, gitu ya.